Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Mantik yang berbahagia, semoga dalam kondisi sehat semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan sebuah ayat yang perlu kita renungkan bersama, yakni pada surat Al-Abasa ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzur insan ila ta'ami, yang artinya maka perhatikanlah tentang apa-apa yang telah kita makan. Ayat ini tentu berkaitan erat dengan lingkungan. Lingkungan yang ada tentu akan menjadikan kita pijakan di dalam kehidupan. Maka seyogianya di dalam kehidupan ini, apapun yang akan kita lakukan harus selalu mengingat kepada dampak-dampak yang ada di lingkungan. Satu contoh misalnya ketika kita memakan makanan sesuatu, maka cobalah untuk selalu memperhatikan membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena membuang sampah pada tempatnya tentu punya nilai ibadah. Di situ juga ada hal yang berkaitan dengan menjaga lingkungan tetap bersih, tetap asri, tetap indah. Mas muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan kita tentu ibadah tidak hanya ibadah mahdhah, tetapi juga ada ibadah ghairu mahdhah yang bisa kita lakukan. Di dalam sebuah hadis pun di sana juga diceritakan bahwa salah satu bentuk di dalam ibadah ini adalah menyingkirkan kerikil ataupun paku ataupun hal-hal yang disitu bisa mencelakai orang lain, kemudian kita singkirkan, maka itu sudah bernilai ibadah. Hal ini tentu menjadi gambaran bagi kita semuanya bahwa ternyata ibadah itu tidak hanya sholat saja, tidak hanya puasa saja, tidak hanya zakat saja, akan tetapi ibadah itu bisa merambah kepada hal-hal yang sifatnya lingkungan. Hal ini memang ada keterkaitan erat bahwa di dalam kehidupan itu kita berada di alam lingkungan yang tentu lingkungan itu ada namanya lingkungan biotik, ada namanya lingkungan abiotik, lingkungan hidup dan lingkungan yang mati. Tentu ini semua merupakan bagian dan tak terpisahkan oleh kita semuanya di dalam kehidupan, bahwa ada lingkungan biotik, lingkungan di mana kita harus berhubungan dengan sesama manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, yang semuanya merupakan sebuah relasi antar sesama makhluk hidup. Kemudian juga dalam lingkungan ada yang namanya lingkungan abiotik, ada gunung, ada jurang, ada lembah dan lain sebagainya. Ada di situ gunung yang merupakan salah satu bentuk daripada lingkungan abiotik. Itu juga harus kita lakukan sebaik-baiknya, sehingga misalnya kita memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah gunung itu, misalnya dalam rangka untuk menguruk sebuah perumahan misalnya, maka dipastikan nanti jangan sampai akan mendatangkan bencana.
Kalau kemudian semua bukit-bukit yang berupa abiotik ini ternyata kemudian disasak atau digempur seenak sendiri, yang kemudian nanti akan menjadikan bahwa lingkungan itu menjadi ketidakseimbangan ekosistem yang ada, ya kemudian nanti bisa jadi akan mendatangkan malapetaka bagi manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Darul fasad fil bari wa bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh kenampakan yang jelas ya, terjadi kerusakan di darat dan di laut, itu semua akibat daripada tangan-tangan manusia, yang artinya bahwa karena ulah manusia sehingga terjadi kerusakan apa yang ada di darat, apa yang ada di laut. Tanpa campur tangan manusia, sesungguhnya mereka juga bisa lestari. Akan tetapi karena keserakan manusia inilah yang kemudian menjadikan ekosistem yang ada di darat maupun di laut menjadi berubah, akan menjadi rusak, bahkan akan mendatangkan bencana. Kita tahu bahwa dengan adanya penebangan hutan yang liar akan kemudian menjadikan banjir bandang, seperti yang terlihat 2 bulan yang lalu di bawah kaki Gunung Slamet sebelah utara, sebelah barat maupun sebelah timur, yang kemudian di sana ada banjir bandang. Ketika hujan lebat betul-betul menghujani Gunung Slamet, ternyata Bumi Ayu menjadi banjir bandang. Di Tegal juga terjadi banjir bandang. Pemalang juga sama, ada banjir bandang. Purbalingga juga banjir bandang, yang itu merupakan akibat daripada kita semuanya yang memanfaatkan lingkungan semuanya sendiri, sehingga kemudian dampaknya yang merasakan adalah kita semuanya juga. Maka dari itu, di dalam memanfaatkan lingkungan yang ada, tentu harus mengingat kepada keberlangsungan. Potensi-potensi lingkungan yang ada ini harus dimanfaatkan baik-baik. Allah sendiri menciptakan apa yang ada di lingkungan ini tanpa harus dengan bayar yang mahal. Kita menanam apapun di sawah kita akan tumbuh buah-buahan maupun juga akan tumbuh sayuran atau tanaman-tanaman yang lain yang bisa kita manfaatkan di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan makanan kita. Tentu itu semuanya merupakan sebuah karunia Allah kepada manusia, yang mana manusia ini kalau kemudian memanfaatkan alam secara bijak, memanfaatkan lingkungan secara bijak, tentu akan bisa dilakukan sebuah tendensi ataupun sebuah korelasi ataupun hubungan dengan sikap manusia itu. Ibadah ghairil maghdub ini yang kemudian bisa menjadikan manusia bisa memelihara lingkungan, otomatis manusia ini akan bisa mengkorelasikan antara apa yang telah dilakukan oleh manusia dengan lingkungan yang ada. Ibadah ternyata harus betul-betul dilakukan oleh seorang muslim tentunya, yaitu tadi ibadah maghdub, ibadah sholat, tentu akan berkorelasi betul dengan yang namanya misalnya penggunaan air wudhu. Maka ketika sholat misalnya jangan sampai menggunakan air yang berlebihan ketika berwudhu, gunakan air secukupnya, sehingga di sini kita beribadah sekaligus kita bisa menghemat air. Kemudian lagi puasa, misalnya kita menjalankan ibadah puasa, tentu nanti akan berkaitan erat dengan yang namanya penghematan adanya sampah. Kenapa? Karena pada waktu siang kita otomatis tidak makan dan minum. Yang biasanya makan dan minum ini ada wadahnya, ada tempatnya, yang kemudian akan menjadi sampah. Dengan adanya puasa ini tentu nanti akan menghemat
sampah yang ada, akan mengurangi sampah yang ada. Ini salah satu relasi antara ibadah puasa dengan lingkungan, sehingga nanti sampah tetap akan lebih baik lagi. Kemudian ketika kemudian kita ada yang namanya zakat, tentu nanti di situ akan ada yang namanya persebaran daripada kekayaan kita. Apa yang kita miliki bisa kita manfaatkan pada orang lain, yang tentu dari orang lain ini akan manfaatkan sebaik-baiknya di dalam kehidupan. Mas muslimin rahimakumullah, memang kalau kita cermati secara intensif bahwa ketika kita melaksanakan ibadah ini, ya, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, ini memang harus berjalan beriringan. Apapun yang kita lakukan, semuanya sebetulnya dalam rangka untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan, pengabdian atau ibadah yang kita lakukan itu memang harus betul-betul didasari dengan sebuah ilmu. Kenapa? Karena dengan adanya ilmu ini nanti ibadah kita akan diterima. Kalau tidak didasari dengan ilmu, maka ibadah kita tidak akan diterima. Di dalam pemanfaatan lingkungan pun tentu semuanya akan tergantung pada niat kita. Kalau kemudian dalam memanfaatkan alam ini dengan menggunakan ilmu yang kita miliki, insya Allah nanti akan berjalan beriringan yang baik antara ibadah mahdoh yang kita lakukan dengan ibadah ghairu mahdoh yang kita jalankan. Sama-sama menjaga lingkungan, sekaligus sama-sama kita bisa mengabdi pada Allah. Hablum minallah ada, hablum minan nas, hablum minal makhluk juga ada. Sehingga disitulah manusia diharapkan bisa menyeimbangkan antara hablum minallah, hablum minas, hablum minal makhluk. Ya, kemudian akan didapati sebuah kehidupan yang baik, kehidupan yang makmur, kehidupan yang sejalan dengan tuntunan Islam kita, yaitu menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian pemirsa Matik yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.